Di suatu desa hiduplah kerajaan Daha. Di dalam kerajaan itu hiduplah seseorang raja yang ditinggal istrinya, yang mempunyai dua putri yang sangat cantik jelita. Putri dan cantik jelita tersebut bernama Candragirangan dan Dewi Galau. Hingga suatu hari datanglah seorang pangeran yang sangat tampan yang bernama Raden Limuratapan. Selamat siang, Bunda. Selamat siang, Raden. Apa kedatangan kemari? Saya kemarin meminta izin kepada Baginda untuk melamar sang putri yang bernama Candragirangan. Haha, dirimu sungguh berani kepada dirimu. Baiklah, aku menyetujuinya. Oh ya, terima kasih, Baginda. Raja pun memanggil anaknya. Anakku, oh anakku. Enggak, Pak lu, gue tau lu kesini kan pengen jualan jamu. Sorry ya, jamu tuh nggak level bagi gue. Terus lu ngapain kesini? Aku tuh kesini pengen melamar sang putri Candragirangan. Candragirangan pun datang. Wahai putri Candragirangan, apakah kau bersedia menjadi calon istriku? Oh lala, sekedar membahas. Apa kamu yakin Raden kan aku lebih cantik daripada dia? Maaf Dewi, aku wis langkung cinta sama putri Candragirangan. Tapi Raden, Gimana putri, kamu mau kan? Apapun yang gimana putri, kamu mau kan? Apapun yang kamu minta pasti akan kuberi. Mati pun aku rela. ojo kuyon. Oh ya wes, aku gelem. Ayo warga-warga ngumpul, Raden minum mau tunangan loh. Nah, itu membuat Dewi Galau merasa iri kepada Putri Candragirangan. Ia merasa dirinya yang lebih cocok untuk mendampingi. Oleh karena itu, Dewi Galau pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta agar nenek sihir itu menyihir Candragirangan menjadi sesuatu yang... Assalamualaikum, sepeda. Waalaikumsalam. Masuklah Dewi, aku tahu kedatanganmu kemana. Pasti kamu kehilangan sepeda bukan? Halo, si nenek sepean banget deh. Nenek, kamu kira aku udah tua apa? Aku masih muda kali. Ya, terserah. Aku tuh di sini bukan yang sepeda. Aku tuh di sini mau minta tolong untuk ubah Putri Candragirangan menjadi sesuatu yang bau, buruk rupa, menjijikan. Gak ada yang suka sama dia. Rumah sama Raden Dinu. Ih, rempong amat hidup lo. Masalah buat lo. Masih nyolot, mau dibantu gak nih? Mau. Ya udah, pakaikan kalung ini. Pada nanti ia akan berubah menjadi keong emas. Putri dan Dewi Galau pun pergi menuju pantai. Sesampainya di pantai, Putri Girangan dan Dewi Galau bercanda gurau. Mau gak bantu aku jalan-jalan? Kemana? Pantai. Emang lu mau ngapain? Ya mulai lagi jadi kamu lah, aku mau lihat sawah. Ya udah deh. Ada yang baru loh. Sesudah Dewi Galau memakaikan kalung pada Putri Girangan dan seketika itu pula Girangan merasa kesakitan. Ada apa denganmu? Aduh, perut aku pusing. Oh tidak, kepala aku denganmu. Oh tidak. Lalu Putri Galau pun pulang dan memberitahu pada ayahnya bahwa Putri Girangan hilang. Dan pada saat itu juga pangeran datang untuk mengajak Putri Girangan pergi. Assalamualaikum Putri Girangan. Ya siapa ya? Oh ternyata kamu Raden. Saya Raja. Candragirangan ini ada nggak? Girangan baru aja pergi. Ingat mana? Babe, Girangan hilang diambil orang. Raja pun marah kepada Dewi Galau. Ah, Girangan hilang. Kenapa bisa terjadi? Gimana ceritanya? Emangnya dia sama siapa? Lagi apa terus? Dewi Galau menutup mulut Raja. Sepertinya dia terhanyut. Prajurit! Wah, sama lu. Cari Putri Girangan di pantai. Baik Raja, aku pengen belajar. Kita akan saya lakukan. Dah pergi dulu sana. Semua orang panik mencari Putri Girangan. Di tengah perjalanan, Raja Kertamarta bertemu dengan seorang wanita yang mampu memikat hatinya. Neng, boleh kenalan nggak? Neng. Apaan sih? Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama hujan? Emangnya apa? Kalau hujanku jatuhnya ke tanah, tapi kalau Neng jatuhnya ke jaka. Aduh, jadi malu deh.
Oh iya Neng, nanti kalau kita jadian akan mau kita putus. Oh putus sih? Ya kita putusin kapan pernikahannya. Kalau kamu janda mau nggak sama Duren Sawit? Udah, terima aja. Dia kan kaya raya. Pun apaan tuh Duren Sawit? Udah keren, sarang duit. Ya udah deh, aku mau. Kalau Neng makan, Neng ke belakang yuk. Terus aku mau dimanain? Ditinggalin gitu? Ya ikut aja. Aneh sekali, kenapa tidak ada satu ikan pun yang tersangkut di jalanku? Hewan apa ini? Warnanya kok aneh sekali. Udahlah, aku simpan aja ke rumah. Karena kelelahan, nenek pun tertidur dan seketika itu juga Dewi Girangan berubah menjadi manusia untuk sementara. Kasihan sekali nenek ini, pasti dia belum makan. Sebaiknya aku membuatkan makanan untuk nenek ini. Nenek pun bangun dari tidurnya. Siapa kamu? Ops, nenek, bukannya nenek sedang tidur ya? Putri cantik, dari mana kamu? Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku. Mungkin karena dia merasa iri kepadaku. Kasihan kali kamu cium. Sementara Pangeran Linu tidak mau diam saja ketika tahu Chandra Girangan menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di perjalanan, Raden Linu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Nak, minta duitnya nak. Ingin teh, teh. Terima kasih nak. Lalu kakek itu memakannya. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan menyihir dirinya menjadi seekor gagak untuk mencelakakan Raden Linu. Siapa kamu? Aku tahu apa tujuanmu, Raden. Wah, burung ini hebat, bisa ngomong, punya kaki, hidup lagi. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Linu diberi arah jalan yang salah ternyata. Wahai anak muda, jangan kau turuti nasihat burung gagak itu. Sesungguhnya dia adalah penyihir yang kejam. Tante adalah orang sakti yang memberitahu bahwa burung gagak itu nenek sihir. Jangan kau ikut campur, Tante. Masalah buat lo. Emangnya gue lari-lari sambil bilang wow gitu? Debat lagi. Akhirnya Raden Linu diberitahu di mana Chandra Girangan berada dan Raden Linu itu pergi ke desa Lalapan. Akhirnya dia sampai di suatu gubuk untuk meminta setuju air. Permisi, bolehkah saya meminta setuju air? Boleh dengan siapa? Oh, apakah itu benar? Kau pangeran? Astaga Putri, ternyata kamu selama ini ada di sini. Kenapa kamu menghilang Putri? Bukannya aku menghilang pangeran, tapi Dia disihir oleh nenek sihir yang diutus oleh saudaranya sendiri. Maksudnya, kenapa dia bisa seperti itu pada Putri? mungkin dia iri padaku. Kamu harus ikut aku. Lalu nenek, Putri dan Raden Linu pun pulang ke istana dan telah sampai di istana. Putri Girangan pun menceritakan perbuatan Dewi Galau pada Baginda Kartamarta. Aku nggak nyangka Dewi, kamu mesti setia ini pada saudaramu sendiri. Maaf, ayah. Lalu Dewi Galau dihukum oleh raja dan raja menyiarkan pada semua warganya kalau nanti malam akan diadakan pesta kembalinya Putri Girangan dan menyiarkan pesta pernikahan dengan Mak Rempong. Wara-wara, wiri-wiri, wuru-wuru, woro-woro. Para rakyat semua akan diundang oleh Baginda Kartamarta untuk datang pada pernikahan raja dengan Mak Rempong dan pesta pernikahan Putri Girangan dengan Raden Linu.